Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali marilah kita ucapkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran melalui hari kepada selawat beri salam dan kepada Muhammad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pak sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti sabar dan Allah. Belum pelajaran yang lebih baik, apa yang akan kamu dalam satu mengamalkan tata cara dan najis dalam kehidupan. Satu, dua, mengamalkan tata rambut dari hadas besar dalam kehidupan. Dua, tujuh, satu, dan penampilan bersih dari segi badan maupun pakaian. Dua, menunjukkan perilaku mau menjaga kebersihan lingkungan masyarakat maupun sekolah. Satu, tujuh, menghayati ajaran bersih dari hadas besar berdasarkan syariat. Dua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersih dari hadas besar berdasarkan tiga, memahami ketentuan bersih dari besar berdasarkan 4.7, menyajikan cara bersih dari hadas besar. Kemudian dalil tentang taharah 3.71, dalil tentang 3.7.2, menjelaskan pengertian taharah. 3.7.3, menjelaskan pengertian najis dan macam-macam. 3.7.4, membedakan cara membersihkan kata najis. 3.7.4, dalil tentang wudhu dan tayamum. 3.5, menjelaskan pengertian hadas kecil. 3.7.6, menjelaskan cara bersih dari hadas. 3.7, menjelaskan pengertian hadas besar. 3.7 dapat menjelaskan cara bersih dari hadas kecil. 3.7 menganalisa hikmah taharah. Tujuan pelajaran pertemuan pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat a. menjelaskan pengertian taharah. 2. menjelaskan pengertian najis dan macam-macam najis. C. mengklasifikasikan bentuk-bentuk najis. D. menjelaskan pengertian hadas kecil. E. menjelaskan pengertian hadas besar. Baik, taharah. Peta konsep. Taharah itu kita bagi kepada dua. Yang pertama najis dan hadas. Dari najis dapat kita ambil nanti. Ada najis yang sifatnya ringan dan besar dan cara dari hadas. Kita turun, ada hadas kecil, ada hadas besar dan larang. Kemudian dari hadas kecil caranya dengan besar dengan mandi wajib. Dan juga boleh kiranya nanti ada air, boleh tayamum. Tayamum itu ada pengertiannya nanti, hukum, sebab, batal, syaratnya
pun dan saya. Pengertian tahara. Tahara menurut Arab artinya suci atau bersih. Menurut istilah adalah mensucikan badan, pakaian, tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan hadas dan cara hadas suatu kondisi mana seseorang dalam keadaan tidak menurut ketentuan syarak atau tata aturan. Hadas dapat dibagi menjadi dua macam, itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut: keluarnya sesuatu dari dubur, anus, dan kobul atau kemaluan, menyentuh dubur dan kobul dengan telapak tangan, hilang akal karena tidur, epilepsi, gila atau mabuk, persentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan, cara mensucikannya berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Hadas, kemudian hadas besar. Kemudian berikut najis dan cara mensucikan. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan orang seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Najis terbagi mukhafafah atau ringan, najis mutawasithah atau sedang, dan najis mukhaladzah berat. Najis mukhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Kenapa? Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan atau minum asi. Cara mensucikan cukup dibersihkan air yang pada tempat yang najis mukhaladzah adalah najis yang tergolong berat. Najis yang bersumber dari anjing, babi, datan anjing, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkai. Najis orang najis yang berat, cara mensucikannya dicuci dengan air yang sebanyak 7 kali. Salah satu harus dicampur tanah debu yang kemudian najis mutawasithah adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasithah seperti darah, nanah, kotoran batang, muntah-muntah, bangkai, dan minuman yang memabuk. Najis bagi dua, itu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasithah atau ain yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, bau atau rasanya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai yang warna atau bentuknya, bau dan rasanya. Najis mutawasithah.
Najis mutawasitah yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya, baunya, atau rasanya. Namun, saya yakin najis tersebut ada di percikan air anak pada celana yang kering. Cara mensucikan dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuk, bau, dan rasanya. Tidak nyata. Perbedaan hadas dan najis. Hadas, kita lihat. Hadas berupa perbuatan atau tindakan. Najis berupa benda di luar tubuh. Apa contoh hadas? Buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur menyebabkan darah haid atau datang bulan, dan pas. Contoh dari najis: air kencing, nanah, darah termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Hadas di pembagiannya ada dua. Ada hadas besar dan ada hadas. Pembagian najis ada tiga. Najis khafafah, najis mutawasithah, najis balazah. Cara mensucikan hadas. Cara mensucikan hadas. Yang pertama, mandi wajib, tayamum. Kemudian najis, cara mensucikannya, dibersihkan sesuai ikatan najis. Baiklah, itulah mati pada hari terlalu padat pelajaran kita yang terbawa dari hadas. Mana yang kelompok hadas, mana yang najis, bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara membersihkan hadas, bagaimana najis, dan bagaimana caranya kita membersihkan. Langkah-langkah apa yang akan kita tempuh yang kita bersih dari hadas, dari mata pelajaran yang sesuai dari awal kita bagi kelompok. Berdasarkan kelompok itulah kita mendiskusikan apa-apa yang perlu dibahas. Itu kelompok satu yang kita bahas kemarin. Lakukan kelompok satu, kelompok dua sampai ke 4. Tugas kamu sebelum coba kamu amati. Coba kamu bertamat. Tayangan tadi harus amati. Dan setelah kamu amati, dan amati, paham mana yang persoalan bagi akan bahas dalam itu nanti akan kamu hasil diskusi kamu akan kamu presentasikan, bacakan, kamu perhatikan apa yang dibuat pada kelompok yang lain, nanti boleh bertanya atau menanggapi. Dan sebelum kita adakah
Ada yang pertama, kita mulai dan kita lanjutkan. Jangan berposisi A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Itu pembahasannya. Kelompok 1 yang akan dibahas adalah penyebab hadas kecil dan cara mensucikannya, serta penyebab hadas besar dan cara mensucikannya. Kelompok 2, buat laporan tentang najis mukhafafah, najis mukhalazah, dan najis mutawasitah, serta cara mensucikannya. Kelompok 3, membuat gambar orang yang sedang berwuduk. Kelompok 4, buat gambar tentang bertayamum. Akan kemudian. Baiklah anak-anak sekalian, di ujung pelajaran hari ini, setelah saya berdiskusi, setelah tadi pertanyaan bagi yang belum tampil hari ini, saya tampilkan depan. Itu, pada anak sekalian, mari kita ulangi pelajaran yang penting. Tadi kita dapat pelajaran taharah adalah ambil yang lagi dan ada hadas besar dan kecil. Sudah kita membahas najis bagi hadas najis 3, najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mukhalazah. Cukup dengan cara mensucikannya. Bapak mengucapkan terima kasih pada anak-anak Bapak yang semangat luar biasa pelajaran pada itu sesuai dengan hasil diskusi tadi di atas. Bapak beri tugas akhir. Bapak ulangi tugas yang tadi merupakan tugas. Tampilkan pada kelompok 1 hasil diskusi tadi, yaitu membuat laporan tertulis dalam bentuk besok apa penyebab hadas besar dan hadas kecil dan bagaimana cara mensucikannya. Kelompok 2 besok tampilkan di kelas membuat laporan tentang najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mukhalazah dengan cara mensucikannya. Kelompok 3 buat gambar orang yang sedang berwuduk. Kelompok 4 membuat gambar tentang tayamum. Tugas yang kamu buat menganggap sebagai tugas belum pelajaran kita lanjutkan, kita bahas dahulu tentang baru kita lanjutkan pada pelajaran. Baiklah anak sekalian, saya ingat waktu dari kita pahami baik-baik segala kesehatan. Mudah-mudahan dana yang berlalu adalah akhir pelajaran pada mengucapkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi